Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubiansa, mahasiswa Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang dari Prodi Profesi Nurse, akan menyampaikan tentang laporan pendahuluan kehilangan dan berduka. Definisi kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupannya. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kehilangan adalah suatu aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu sebelumnya yang ada. Menurut Hidayat 2012. Sedangkan berduka adalah reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan, baik karena perpisahan, perceraian maupun kematian. Sedangkan istilah bereavement adalah keadaan berduka yang ditujukan selama individu melewati rekasi atau masa berkabung atau mourning. Berikut ini jenis-jenis berduka menurut Hidayat. Itu yang pertama, berduka normal terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Itu yang kedua, berduka antisipatif atau proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi, misalnya menerima diagnosis terminal, seseorang akan memulai proses perpisahan dan menyelesaikan berbagai urusan di dunia sebelum ajalnya tiba. Itu yang ketiga, berduka yang rumit dialami oleh seseorang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedukaan normal. Masa berkabung seolah-olah tak kunjung selesai dan dapat mengancam hubungan orang yang bersangkutan dengan orang lain. Etiologi kehilangan dan berduka dapat disebabkan oleh yang pertama, kehilangan seseorang yang dicintai. Yang kedua, kehilangan ada pada diri sendiri atau loss of self. Yang ketiga, kehilangan objek eksternal. Yang keempat, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Yang kelima, kehilangan kehidupan atau meninggal. Manifestasi klinik: ungkapan kehilangan, menangis, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi. Karakteristik berduka yang berkepanjangan meliputi mengingkari kenyataan, kehilangan dalam waktu yang lama, sedih berkepanjangan, adanya gejala fisik yang berat, keinginan untuk bunuh diri. Komplikasinya itu dapat menyebabkan sakit kepala, insomnia, gangguan nafsu makan, berat badan turun, tidak bertenaga, perubahan sistem imun dan endokrin. Implementasinya yaitu klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Yang kedua, klien dapat memahami penyebab dari harga diri rendah. Yang ketiga, klien dapat menyadari aspek positif dan negatif dari dirinya. Yang keempat, klien dapat mengekspresikan perasaan ketika bertemu orang lain. Yang
terakhir yaitu klien mampu mengontrol tingkah laku dan menunjukkan perbaikan komunikasi dengan orang lain. Patofisiologinya yaitu pada fase awal seseorang menunjukkan reaksi shock, tidak yakin, tidak percaya, perasaan dingin, perasaan kebal, dan bingung. Perasaan tersebut berlangsung selama beberapa hari. Kemudian individu kembali pada perasaan berduka berlebihan. Selanjutnya individu merasa konflik dan mengekspresikannya dengan menangis dan ketakutan. Fase ini akan berlangsung selama beberapa minggu. Itu fase pertengahan. Fase ini dimulai pada minggu ketiga yang ditandai dengan adanya perilaku obsesif, sebuah perilaku yang terus mengulang-ulang peristiwa kehilangan yang terjadi. Yang terakhir, fase pemulihan ini dialami setelah tahun pertama kehilangan. Individu memutuskan untuk tidak mengenang masa lalu dan memilih untuk melanjutkan kehidupannya. Pada fase ini, individu sudah dapat memulai berpartisipasi kembali dalam kegiatan sosial. Pathway-nya yaitu gangguan konsep diri akibat kehilangan keluarga atau kehilangan orang yang dicintai dan mengakibatkan berduka dan kehilangan. Asesmennya yaitu klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Klien dapat memahami penyebab dari harga diri rendah. Klien menyadari aspek positif dan negatif dari dirinya. Klien dapat mengekspresikan perasaan dengan tepat, jujur, dan terbuka. Klien mampu mengontrol tingkah laku dan menunjukkan perbaikan komunikasi dengan orang lain. Diagnosa keperawatannya yaitu duka cita berhubungan dengan kematian orang terdekat, ditandai dengan klien sering mengurung diri, tidak mau makan, dan terus menangis, serta klien berkata ia susah untuk tidur karena sering memikirkan suaminya. Yang kedua, duka cita terganggu berhubungan dengan kematian orang terdekat, ditandai dengan klien lemas, klien sering mengurung diri, klien tidak mau makan dan terus menangis, serta keluarga pasien mengatakan bahwa klien sering melamun dan mengaku merindukan sosok suaminya. Intervensi keperawatannya yaitu yang pertama, duka cita. Tujuan dan kriteria hasilnya ketahanan keluarga. Tujuan klien dapat memuntaskan duka cita dengan kriteria hasil. Yang pertama itu keberhasilan coping, yang kedua coping keluarga, yang ketiga daya tahan keluarga. NIC-nya yaitu fasilitasi berduka. 1. Identifikasi jenis mekanisme coping keluarga. 2. Mendengar aktif. 3. Dukung keterlibatan keluarga dengan cara yang tepat. 4. Dukungan spiritual. Diagnosa yang kedua, duka cita terganggu. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu tingkat depresi. Tujuannya klien dapat memahami hubungan antara kehilangan yang dialami dengan keadaan dirinya. Dengan kriteria hasil, klien
tidak mengalami depresi. Klien mengatakan tidak lagi merasa bersalah yang berlebihan. Klien tidak tampak bersedih. Intervensinya yaitu konseling, bangun hubungan terapeutik yang didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Tunjukkan empati, kehangatan, dan ketulusan. 3. Sediakan informasi faktual yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bantu pasien untuk mengidentifikasi kekuatan dan menguatkan hal tersebut. Implementasinya yaitu Maret 2020 pukul 9. Implementasinya mendengarkan aktif tentang perasaan yang dialami pasien. Kemudian yang kedua, pukul 9.30 mengidentifikasi jenis mekanisme coping keluarga. Lalu 9.40 mendukung keterlibatan keluarga dengan cara yang tepat. Lalu pukul 12 memberi dukungan spiritual atau membantu pasien dalam beribadah. Yang keempat yaitu pukul 15.00 WIB membantu pasien untuk mengidentifikasi kekuatan dan menguatkan hal tersebut. Pukul 15 WIB sediakan informasi faktual yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Membangun hubungan terapeutik yang didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Terakhir, menunjukkan empati, kehangatan, dan ketulusan. Tabel evaluasinya yaitu pukul 18.30 evaluasinya yaitu subjek keluarga pasien mengatakan bahwa klien sering melamun dan mengaku merindukan sosok suaminya. Objeknya, pasien masih terlihat sering mengurung diri. Asesmen masalah teratasi. Lanjutkan intervensi 1-4. Yang kedua yaitu pukul 21.10 WIB. Subjek keluarga pasien mengatakan pasien sulit tidur. Objek, pasien sulit dan masih melamun namun sudah tidak terlalu sering menangis. Asesmen masalah belum teratasi. Lanjutkan intervensi 4-8. Sekian, terima kasih.